sini saya akan menjelaskan mengenai materi sinar X. Apa sih itu sinar X? Sinar X adalah suatu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek dengan energi yang sangat besar dan memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristografi sinar X. Sejarah. Pada tahun 1895, seorang fisikawan bernama Wilhelm C. Röntgen melakukan percobaan pada tabung katoda yang dialiri listrik. Kemudian, tabung ini ditutup dengan kain sehingga sinar tidak dapat keluar. Namun, yang terjadi justru tabung TV yang ada di dekatnya menyala atau berkendar. Ini artinya ada energi menyeberang dari tabung katoda tersebut menuju tabung TV. Di sisi lain, ia menemukan sinar energi tersebut menjadi sinar X atau X-ray yang kita ketahui saat ini. Proses terjadinya sinar X. Pada bagian katoda atau filamen dialiri sumber tegangan listrik untuk mengaktifkan filamen sehingga menjadi bersinar. Kedua, katoda dibentuk tekuk sehingga aliran dari elektron menjadi nantinya akan membentuk pancaran berbentuk sudut lancip. Ketiga, filamen katoda yang dialiri listrik akan menjadi panas, sehingga proses ini akan membentuk sebuah gumpalan awal elektron. Keempat, ketika awal elektron yang menggumpal semakin banyak dan menumpuk, maka terjadilah tabrakan antara elektron ini dengan anoda yang biasa kita sebut target tungsten. Yang berikutnya, setelah tabrakan terjadi, maka elektron yang menabrak tadi akan terpantul ke porte dan filter sehingga pantulan tersebut akan terbentuk menjadi sinar X. Yang terakhir, proses ini menghasilkan panas tinggi, sehingga perlu pendinginan melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin. Baik, yang berikut daya tembus sinar X. Yang pertama ada gamma. Sinar gamma adalah sinar radioaktif dengan daya ionisasi yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan sinar gamma tidak memiliki partikel yang dapat menumpuk materi. Yang kedua, neutron. Neutron adalah radiasi yang dihasilkan dari reaksi fisik nuklir. Neutron tidak dapat mengionisasi materi secara langsung seperti sinar alfa dan beta, melainkan melakukan ionisasi tidak langsung dengan cara terserap ke dalam materi dan membuatnya tidak stabil. Yang ketiga, beta. Sinar beta memiliki partikel yang terbentuk dari elektron. Artinya, partikel sinar beta jauh lebih kecil daripada partikel sinar alfa, namun lebih besar dari sinar gamma. Yang keempat, alfa. Sinar alfa adalah sinar radioaktif yang memiliki kekuatan pion dan daya ionisasi paling tinggi dan kemampuan terbesar untuk merusak jaringan. Daya ionisasi sinar alfa yang besar dihasilkan dari ukuran partikelnya yang besar. Partikel sinar alfa terbentuk dari 2 proton dan 2 neutron yang kira-kira 8.000 kali lebih besar dari sinar beta. Sifat-sifat sinar X. Sinar X tidak dapat dilihat dengan mata, bergerak lurus yang mana kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Tidak dapat ditafsirkan dengan lensa atau prisma, tetapi dapat ditafsirkan dengan TV kristal. Dapat diserap oleh timah hitam, dapat dibelokkan setelah menembus logam atau benda padat, mempunyai frekuensi gelombang yang tinggi. Sinar X menembus benda padat berdasarkan kepadatan. Tulang tampak putih, jaringan lunak abu-abu, darah hitam di dalam rongsen. Dapat menghasilkan pasang elektron, positron pada energi tinggi dan terionisasi saat melewati gas. Untuk materi selanjutnya adalah manfaat sinar X. Manfaat sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, menghasilkan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya, di bandara ataupun dalam filter keamanan. Untuk keperluan medis, seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Walaupun kegunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik
yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan pengembangan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, agar manfaatnya didapat dengan risiko yang minimal. Demikian presentasi kami, terima kasih.